saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi prosedur audit mata kuliah Auditing 1. Dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Apa itu audit? Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit. Audit dilakukan dengan standar audit yang ada. Proses audit harus dikerjakan oleh orang yang kompeten dan juga harus independen. Orang yang melakukan audit disebut sebagai auditor. Umumnya, audit diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu audit operasional, audit ketaatan, audit laporan keuangan, dan audit investigatif. Apa itu prosedur audit? Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit dan membentuk opini mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Prosedur ini dilakukan untuk menguji berbagai macam asersi audit terkait saldo akun yang berbeda dan kelas transaksi. Auditor akan menggunakan berbagai jenis prosedur audit yang berbeda untuk mendapatkan bukti audit yang tepat dan akurat. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor dapat berbeda tergantung pada risiko perusahaan. Audit yang memiliki risiko tinggi akan memiliki jumlah prosedur yang lebih banyak dan rumit apabila dibandingkan dengan risiko yang lebih rendah. Selain itu, auditor harus menggunakan pengetahuan dan pertimbangan secara profesional untuk dapat merancang prosedur audit yang tepat dan sesuai dengan penilaian risiko. Jenis prosedur yang digunakan akan didasari pada berbagai jenis audit yang ingin didapatkan oleh auditor. Manfaat prosedur audit. Prosedur audit yang akurat penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Tujuan audit sendiri adalah agar auditor dapat memberikan opini yang benar dalam bentuk laporan audit, berdasarkan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan. Manfaat prosedur audit yang penting untuk kamu ketahui yaitu 1. Membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang substansial untuk membentuk opini atas laporan keuangan perusahaan. 2. Memberikan gambaran dan membantu auditor dalam merencanakan area yang perlu difokuskan dan memutuskan jenis prosedur audit yang perlu diterapkan dengan baik. 3. Prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya akan membantu auditor untuk mengikuti serangkaian langkah yang diperlukan untuk menemukan bukti audit. 10 jenis prosedur audit. 1. Mengajukan pertanyaan. Inquiry adalah proses meminta penjelasan kepada klien tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Jenis prosedur audit ini biasanya melibatkan pengumpulan bukti verbal, demikian pula auditor menggunakan prosedur permintaan keterangan untuk berbagai macam proses audit. Contoh prosedur audit inquiry ini misalnya, auditor dapat meminta klien untuk memahami bisnis dan lingkungan pengendalian, atau mereka mungkin menanyakan tentang transaksi atau saldo item baris laporan keuangan. Bukti yang dikumpulkan melalui penyelidikan formal atau informal umumnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, auditor umumnya akan menerapkan prosedur jenis lainnya, seperti memeriksa beberapa dokumen pendukung untuk mengecek apakah keterangan klien benar-benar akurat dan dapat dipercaya. 2. Prosedur analitis. Prosedur analitik adalah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kecenderungan.
rasio atau hubungan antar data, baik data keuangan maupun non-keuangan. Auditor menerapkan prosedur audit ini dengan cara menganalisis transaksi atau saldo akun dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki klien. Jika auditor menemukan bahwa catatan klien tidak konsisten dengan ekspektasi mereka akan menyelidiki lebih lanjut tentang varian yang ada. Investigasi mungkin melibatkan melakukan tes yang lebih substantif. Sebagai contoh, auditor melakukan analisis terhadap akun beban bunga dengan cara mengkomparasikan dan mengalihkan tingkat bunga rata-rata dengan saldo pinjaman rata-rata. Selanjutnya, auditor menggunakan hasilnya telaah dan akan dibandingkan dengan jumlah yang dicatat oleh klien. Jika terjadi perbedaan yang signifikan, maka akan diselidiki lebih lanjut. 3. Inspeksi. Penyelidikan merupakan prosedur audit yang paling umum dilakukan. Dalam metode ini, auditor akan melakukan pengecekan pada setiap transaksi atau dokumen terhadap langkah-langkah tertulis, juga prosedur untuk memastikan keakuratan. Metode ini juga dapat menentukan hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Biasanya, auditor akan menggunakan penilaian mereka untuk menentukan apakah ada perbedaan yang harus diselidiki lebih lanjut. Auditor bisa saja menemukan informasi yang tidak konsisten yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Setelah mengidentifikasi ketidakkonsistenan, auditor dapat menyelidiki lebih lanjut. Penyelidikan lebih lanjut akan melibatkan manajemen dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas laporan tersebut. 4. Teknik konfirmasi. Konfirmasi mirip dengan penyelidikan karena juga merupakan prosedur untuk meminta informasi. Namun, konfirmasi biasanya dilakukan dengan meminta pihak ketiga, bukan klien, untuk mengonfirmasi transaksi dan saldo. Jenis prosedur audit ini biasanya dilakukan melalui surat tertulis formal. Auditor biasanya melakukan prosedur konfirmasi untuk menguji saldo akun seperti piutang, hutang dagang, dan saldo bank. Misalnya, auditor biasanya melakukan konfirmasi atas saldo bank milik klien untuk mendapatkan bukti keberadaannya serta penegasan hak dan kewajiban. 5. Menghitung. Perhitungan ulang adalah proses penghitungan ulang pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah terdapat hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Jenis prosedur audit ini biasanya digunakan untuk menguji penilaian dan alokasi asersi laporan keuangan. Misalnya, auditor dapat melakukan penghitungan ulang atas penyusutan aset tetap untuk menguji asersi penilaian mereka. 6. Penelusuran. Penelusuran dalam prosedur audit mengacu pada proses meminta penjelasan klien mengenai berbagai hal yang terkait. Ketika proses audit dimulai, perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada auditor untuk memperoleh informasi yang relevan dengan laporan keuangan atau tujuan audit. Audit akan mendapatkan akses ke seluruh individu dalam perusahaan yang dirasa perlu untuk mendapatkan bukti. Auditor juga akan meminta informasi terkait transaksi atau saldo tertentu. Biasanya penelusuran akan mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti secara verbal. Kelemahan prosedur audit ini adalah tidak menghasilkan bukti audit yang kuat, sehingga harus dipasangkan dengan jenis lainnya. 7. Pengamatan. Observasi adalah proses yang dilakukan auditor dengan melihat prosedur yang dilakukan oleh klien. Jenis prosedur audit ini memberikan bukti bahwa prosedur klien benar-benar terjadi pada saat auditor melakukan observasi. Pengamatan berbeda dengan pemeriksaan fisik aset karena pemeriksaan fisik aset sebenarnya sama dengan perhitungan aset, sedangkan pengamatan hanya berfokus pada aktivitas klien.
Misalnya, auditor dapat melakukan prosedur observasi dengan menyaksikan perhitungan persediaan oleh klien. Prosedur observasi ini untuk menguji keberadaan prosedur perhitungan inventaris klien, bukan keakuratan inventaris klien. 8. Pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang merupakan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor secara independen. Auditor akan melakukan prosedur kontrol yang telah dilakukan klien sebagai bagian dari sistem kontrol. Prosedur audit ini adalah bagian yang berguna untuk pengujian pengendalian dalam proses audit. Dimungkinkan audit juga harus melakukan perhitungan ulang yang mana merupakan bagian dari pengendalian internal klien. 9. Pemeriksaan catatan atau dokumen. Pemeriksaan catatan atau dokumen adalah proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Jenis prosedur audit ini dapat dilakukan dengan cara menjamin catatan transaksi ke dokumen pendukung atau menelusuri dokumen pendukung ke catatan transaksi. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur inspeksi untuk menguji asersi terjadinya transaksi biaya dengan menjamin mereka menerima laporan, faktor pemasok, dan pesanan pembelian. Asersi audit seperti kejadian, akurasi, dan cut-off biasanya diuji dengan memeriksa dokumen-dokumen untuk mendukung transaksi akuntansi dalam catatan perusahaan. Dalam pernyataan kelengkapan biasanya diuji dengan memilih dokumen dan menelusurinya kembali ke catatan perusahaan. 10. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan teknik audit berbantuan komputer yaitu 1. Audit sampling. Komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. 2. Simulasi. Komputer digunakan untuk menilai software yang dimiliki oleh klien. 3. Pengumpulan data yang akan diuji. 4. Penelaahan analisis. 5. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan. 6. Kalkulasi, pembandingan, dan manipulasi data. 7. Kalkulasi telaah analisis. 8. Informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. 9. Korespondensi audit standar. 10. Pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. 11. Pemeriksaan rumus proses bisnis. 12. Membandingkan integritas data. 13. Ikhtisar, sort, merge, split rasio untuk analisis data. 14. Membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.